Halo, Tajahal. Jumpa kembali di channel saya Ferdi Halim. Hari ini saya ada teman sebagai narasumber untuk materi wawancara saya mengenai pentingnya bahasa Mandarin. Ini ada bro saya, Jackie. Halo, Tajahal. Jackie ini dia profesional di bidang industri perhotelan. Jadi memang pengalaman kerja dia udah lama di dunia industri perhotelan ya, Jackie? Ya. Oke, jadi memang untuk hal-hal yang berkaitan dengan perhotelan, baik dari pembangunan, apalagi Jack? Operasional. Jadi industri perhotelan lah pada umum intinya ya. Dia emang ini udah pakarnya deh ya. Jadi ada beberapa hal yang gue pengen coba tanya nih Jack ya. Ya. Lu sendiri bisa nggak berbahasa Mandarin Jack? Bisa sih, aku bisa ngomong, bisa dengar. Fasih? Fasih. Oke. Ada backgroundnya nggak? Lu pernah sekolah kah atau belajar gimana tuh? Waktu masa kecil sih kebanyakan sih di rumah ya, di keluarga itu ngomongnya bahasa Mandarin. Jadi kurang lebih nangkap dari situ. Kemudian biasanya entertainment kita zaman kecil itu nonton film series, TV series itu nonton TV series Singapura itu mereka ngomongnya semua Mandarin. Pasti bukan orang Jakarta lo? Iya. Asli mana? Asli Makassar. Oh Makassar. Jadi emang Makassar ada dapat siaran dari mereka gitu ya? Enggak, kita dulu zaman kita kecil dulu itu nontonnya dari pita kaset. Oh. Dari pita kaset. Jadi dari kecil nontonnya pita kaset, entertainnya film Singapura. Teksnya itu semuanya pakai English, jadi both kita belajarnya dapat bareng. Mandarinnya, dapat Inggrisnya juga. Iya. Jadi emang dari kecil ya, udah terbiasa ya. Iya. Baca tulis juga oke. Baca tulis belum bisa. Oh belum. Jadi memang lebih ke conversation Iya. aja ya. Gua dengar, ngomong gitu ya. Iya. Oke. Jadi emang dari kecil terbentuk sampai sekarang pun kepake ini ya. Iya. Oke sih. Sangat membantu. Sangat membantu. Jadi Sangat memang di membantu. keseharian dunia kerja gimana nih dengan menguasai bahasa Mandarin, ada benefit atau gimana di efek di dunia kerja lu sekarang? Kalau di dunia kerja saya sekarang sih khususnya di industri perhotelan saya di perusahaan itu kayaknya yang bisa ngomong Mandarin dan bisa dengar Mandarin dengan fasih dan bisa komunikasi dengan orang Hong Kong, orang China dengan lancar itu bisa dihitung jari. Jadi lu emang terbiasa ya ada dealing ataupun komunikasi dengan orang-orang yang di luar Indonesia yang berbahasa Mandarin. Iya. Dan itu emang lu terbantu sekali ya. Sangat terbantu ya. Karena mereka pun orang yang di China ataupun di Hong Kong yang biasa saya komunikasi itu nggak semuanya Englishnya bagus ya. Kadang ada accent itu untuk komunikasi agak susah. Jadi di saat mereka menemukan orang yang Bisa enak, bahasa Mandarin, bahasa mereka kayaknya udah lebih lancar. Enak ya? Komunikasinya lebih lancar. Misunderstandingnya jadi lebih sedikit. oke. Itu plus poin sekali ya. Oke. Nah Jack, kalau gua coba tanya untuk lu pribadi nih ya, dalam pemakaian bahasa Mandarin lu, mungkin lu ada merasa gini nggak, pengalaman ya, yang plus misalnya, untung gue bisa Mandarin, jadi gue nggak dibohongin orang, gue nggak kecolongan apa gitu kan, atau yang negatif, gue kurang memahami Mandarin, sayang nih, kalau nggak gue mungkin bisa lebih gimana gitu. Kalau untuk yang positifnya seperti itu banyak ya, masa-masa seperti itu saat kita dealing dengan orang-orang luar itu khususnya orang China, mereka kadang berpikiran kita orang Indonesia itu nggak bisa Mandarin. Jadi pada saat kita negotiate dengan mereka atau kita ada meeting dengan mereka, mereka ngomong Mandarin dengan beranggapan bahwa kita nggak tahu. Mereka ngomong dengan kolik mereka sendiri dengan anggapan kita nggak tahu. Ternyata dan kita tahu apa yang mereka ngomongin gitu. Jadi Negosiasinya kita punya power itu jadi jauh lebih besar ya. Karena lu pegang kartu truf mereka ya. Kalau untuk di negatif sendiri gimana? Mungkin lu merasa masih kurang nih kemampuan Mandarin lu, jadi lu merasa gua masih kurang nih, sayang kalau nggak gua bisa lebih gimana? Ya, itu satu lagi yang kurang itu saya nggak bisa baca dan saya nggak bisa tulis. Jadi kebanyakan seumpama kayak perusahaan saya ini ada kerjasama dengan pihak Hong Kong, itu mereka ada kontrak yang juga dalam bahasa Mandarin. Tulisnya dalam bahasa Mandarin. Nah itu saya harus translate full ke English dan minta mereka translate full. Itu extra work lagi, cukup waste time juga.
karena mereka kebiasaan tulisnya dalam Mandarin. Andaikan saya bisa baca, saya bisa tulis, itu jauh lebih cepat gitu. Lebih cepat ya, dan nggak ada extra cost juga ya. Iya. Oke, Jack, kalau di dunia kerja lu kan memang udah terpakai nih ya. Kira-kira lu sendiri merasa mungkin di dunia pekerjaan lo iya, tapi lu merasa lebih luas lagi secara global ya. Bahasa Mandarin ini menurut seorang Jackie perlu nggak untuk dipelajari? Kalau buat saya ya paling utama sih tetap English ya. English must learn karena hampir seluruh dunia pakainya English. Secondary language itu buat saya harus Mandarin juga. Kenapa? Karena untuk saya pribadi, saya suka traveling. Pada saat saya ke Jepang, saya ke Korea, saya ke US, itu ketemunya seperti pusat perbelanjaan. Contohnya di Jepang. Di Jepang, you have to know big camera. Big camera itu department store yang termasuk paling besar lah di Jepang. Pada saat kamu ke sana, mayoritas kamu ngomong English, mereka bisa layani. Tapi gimana dengan orang yang nggak bisa English, cuma bisa Chinese? Mereka ada orang yang khusus layanin kamu dalam bahasa Mandarin, which is mereka juga mengakuin bahasa Mandarin itu sangat penting gitu. Kalau kita ke Korea, di Myeongdong, tempat mereka semuanya belanja kosmetik segala, itu mayoritas pegawai tokonya semuanya bisa Mandarin, bisa melayani turis dari China. Jadi memang lu terbiasa di dunia perhotelan, jadi memang lu juga mengakui ya. Ya. Mungkin bukan hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia memang angka wisatawan yang berbahasa Mandarin sangat itu banyak. Angkanya besar ya. Besar. Sip. Lalu Jack, coba nih untuk viewers nih ya. Ya. Ada pesan-pesan mungkin viewers yang masih sekolah, pelajar, ataupun juga pekerja profesional, mungkin yang sebidang ataupun yang di luar bidang lo, dan mungkin juga untuk para pengusaha ya, mungkin yang berpikir nanti why not coba-coba industri perhotelan ya. Dari seorang profesional di industri perhotelan, apa pesan untuk viewers mengenai pentingnya bahasa Mandarin? Menurut saya sih, kalau umpama Anda saat ini belum bisa berbahasa Mandarin nih, untuk belajar bahasa saya rasa nggak ada kata terlambat ya. Kapanpun bisa mulai. Tuh. Anda bisa mulai dengan coba belajar conversation dulu, tidak perlu tulis baca dulu. Jika mau serius, bisa langsung belajar tulis baca. Dan menurut saya belajar bahasa Mandarin ini sangat penting buat kedepannya. Karena dunia bisnis, terus investor-investor dari China itu sangat banyak. Dengan hanya bisa bahasa mereka, itu kita sudah punya kesempatan untuk komunikasi dengan mereka jauh lebih lancar. Jadi menurut saya itu sangat penting. Belajar sekarang untuk bekal di kemudian hari sih menurut saya very good. Very good ya. Ya memang walaupun saat ini belum ada keperluan, who knows one day kan? Ya. Mungkin bukan di bidang pekerjaan ya, untuk sekedar traveling ya enak. Ya. Jadi memang nggak ada kata terlambat ya. Ya. Kalau dibilang susah ya mulai dari yang simple. Yang penting niat. Betul. Kurang lebih ya Jack. Ya. Oke, thank you banget Jackie. Ini pesan dan kesan serta cerita sharing dan motivasi dari Jackie, seorang profesional di industri perhotelan. Semoga membawa hal yang positif buat kalian dan lebih memotivasi kalian untuk mempelajari bahasa yang lainnya, terutama bahasa Mandarin. Oke, thank you Jack buat waktunya. Semoga kalian dapat sesuatu yang baru melalui konten saya. Jangan lupa untuk like, lalu subscribe, dan juga share mengenai materi yang kali ini saya bawakan kepada teman-teman. Oke, kita jumpa di episode saya selanjutnya. Terima kasih. 谢谢。谢谢，再见。再见。